Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, pada semangat nih. Udah pada makan apa belum? Udah? Belum? Udah pada makan apa belum? Alhamdulillah banyak yang sudah ya. Yang belum, tidak apa-apa. Nanti ketika istirahat kalian bisa makan terlebih dahulu, oke? Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Nah, sembari ibu mengabsen, ibu minta tolong teman-teman kalian yang ada di sebelah, yang ada di kanan, kiri, depan, belakang, tolong dicek apakah masih ada ataukah sudah hilang atau tidak hadir. Ibu absen terlebih dahulu. Kenan Wijaya hadir. Aisyah Anissa hadir. Angel Widya hadir. Tasya Mila hadir. Muhammad Revan Abdullah hadir. Diva Laili hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Betul, hari ini kita akan belajar tentang binatang yang halal dan haram. Tapi di sini kita hanya akan fokus ke binatang yang halal terlebih dahulu. Nah, kenapa sih Bu kita harus belajar tentang materi ini, Bu? Karena dengan kalian belajar materi ini, diharapkan kalian ini tuh paham tentang pengertian binatang yang halal itu seperti apa, jenis-jenis binatang yang halal itu apa saja, bagaimana dasar hukum binatang yang halal, membiasakan mengonsumsi binatang yang halal, tata cara penyembelihan binatang yang benar itu kayak gimana sih Bu? Lalu yang terakhir ada hikmah mengonsumsi binatang yang halal. Nah, sekarang ibu mau tanya, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Revan? Iya, betul. Pelajaran minggu lalu tentang minuman yang halal dan haram. Sekarang ibu mau tanya, minuman yang haram itu seperti apa sih? Pengertian minuman yang haram itu seperti apa sih? Ada yang mau coba jawab? Ada yang masih ingat? Ayo, siapa? Angkat tangan. Tasya? Betul, Tasya bilang minuman yang haram adalah minuman yang dilarang untuk diminum oleh umat Islam dikarenakan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Paham anak-anak? Paham. Nah, sekarang ibu mau tanya dong, sebutkan beberapa jenis minuman yang diharamkan dalam Islam. Minuman yang berasal dari darah. Ada lagi? Minuman keras atau khamar. Betul. Lagi? Minuman yang diminum dalam bejana emas. Ada lagi? Minuman yang mengandung zat berbahaya dan lain-lain. Oke, ibu anggap kalian masih paham dan masih ingat tentang materi minggu lalu. Hari ini kita akan memasuki materi tentang binatang yang halal. Jadi nanti ibu akan menampilkan PPT dan kalian akan memperhatikan PPT yang akan ibu tampilkan, dan baru nanti kita akan melaksanakan diskusi. Kita akan melaksanakan diskusi dengan metode index card match. Di sini ibu punya kartu yang berisi tentang pertanyaan dan jawaban. Ibu minta kalian terdiri dari 12 orang ya. Jadi ibu minta kalian dibagi menjadi 2 kelompok yang setiap kelompok terdiri dari 6 orang. Ayo maju dulu. Oke, maju. Udah jadi 2 kelompok ya. Jadi setiap orang nanti akan mengambil satu kartu yang ibu berikan. Ayo ambil dulu. Ya.
Ya, sudah ya. Nah, kartu itu berisi tentang pertanyaan dan jawaban. Jadi nanti kalian akan mencari pasangan kalian sesuai kalau pertanyaannya tentang pengertian, maka kalian harus mencari pasangan yang punya kartu berisi jawaban dari pengertian binatang yang halal. Oke, paham? Oke, kalian boleh duduk terlebih dahulu. Sebelum kalian berdiskusi, Ibu akan tampilkan PPT terlebih dahulu. Silakan kalian baca dan pahami PPT yang akan Ibu tampilkan. Setelah itu nanti baru Ibu akan kasih penjelasan. Jangan ada yang mengobrol ya, semua memperhatikan. Nah, tadi kan kalian sudah melihat dan membaca PPT yang sudah Ibu berikan. Sekarang Ibu akan kasih penjelasan sedikit, penjelasan tambahan supaya kalian lebih paham. Tadi yang dimaksud binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam sesuai ketentuan agama dan membawa manfaat yang positif bagi tubuh manusia. Jenis-jenisnya tadi dikelompokkan menjadi berapa? 2. Yang pertama, yang hidup di darat. Contohnya apa saja? Ayam, iya betul. Lagi, sapi Bu, iya sapi boleh. Terus kerbau, iya betul. Kambing, iya betul. Semuanya betul. Yang kedua yaitu binatang yang hidup di air. Contohnya apa? Ikan. Iya betul. Bahkan bangkai ikan pun halal hukumnya untuk dimakan. Nah, dasar hukumnya sendiri apa sih, Bu? Ada yang tahu? Iya, dasar hukumnya ada dalam Quran surah Al-Maidah ayat 88. Bunyinya gimana? Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah pada Allah yang kamu beriman kepadanya. Cakep. Bagi seorang muslim, makanan itu bukan hanya sekedar pengisi perut dan penyehat badan saja, tetapi diusahakan harus yang sehat dan bergizi. Di samping itu, yang terpenting harus yang halal. Baik halal pada zat makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah, dan halal cara mendapatkannya. Jadi kalian harus membiasakan diri memakan makanan yang halal. Dari daging binatang juga harus yang halal. Kalian harus tahu ini daging binatang apa, hukumnya halal atau haram untuk dikonsumsi. Menyembelih binatang juga nggak boleh asal-asalan, harus sesuai rukun dan syarat tertentu. Nah, rukunnya sendiri tadi ada apa saja? Yang pertama, ada orang yang menyembelih, ada si penyembelihnya, ada si tukang jagalnya. Yang kedua, ada binatangnya, ada binatang yang mau disembelih. Yang ketiga, ada alatnya, ada alat yang dipakai untuk menyembelih binatang. Boleh pakai golok, boleh pakai pisau. Yang penting alatnya tajam dan bisa digunakan untuk menyembelih binatang. Yang terakhir yaitu menyebut asma Allah. Menyebut asma Allah ketika menyembelih. Nah, syaratnya sendiri tadi yang pertama ada penyembelihan harus dilakukan oleh orang Islam itu sendiri. Yang kedua, binatang yang disembelih harus tepat di lehernya hingga urat lehernya putus. Yang ketiga, alat yang digunakan untuk menyembelih harus benar-benar tajam. Kalau belum tajam gimana Bu? Harus diasah sampai benar-benar tajam sehingga tidak menyakiti binatang. Yang keempat atau yang terakhir yaitu binatang harus yang masih sehat, harus yang masih baik dan halal untuk dimakan. Hikmah mengonsumsi binatang yang halal ada 4. Yang pertama, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah yang telah memberikan petunjuk bahwa ada binatang yang halal, bahwa ada binatang yang haram, sehingga kita tahu binatang yang mana yang boleh dikonsumsi dan mana yang tidak boleh dikonsumsi. Yang kedua yaitu meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai macam protein hewani sehingga bermanfaat bagi tubuh manusia dan
berguna untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Yang ketiga, dengan mengonsumsi daging binatang yang halal, berarti kita telah berhasil memelihara diri kita secara lahir dan batin. Yang terakhir, sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia, mampukah kita untuk selalu berpegang teguh dan membiasakan diri untuk selalu mengonsumsi binatang yang halal dan menghindari mengonsumsi daging binatang yang haram. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian yang ingin bertanya, yang masih bingung terkait materi yang telah kita pelajari hari ini, yang masih kepo, silakan acungkan tangan. Ya, Kenan? Bagus, pertanyaan Kenan sangat bagus. Kenan bertanya, Bu, seandainya saya tersesat, terus ternyata di sana itu nggak ada makanan yang halal, sementara saya sudah lemas. Terus pas posisi saya lemas ini, saya melihat kelinci yang sudah mati. Apakah saya boleh memakannya, Bu? Jawabannya, ada yang tahu? Boleh, iya boleh. Kenapa boleh? Karena dalam kondisi darurat itu, sesuatu yang asalnya haram itu maka diperbolehkan. Tetapi yang harus diingat, Kenan tidak boleh makan binatang itu sampai terlalu kenyang. Harus secukupnya saja. Paham ya, Kenan ya? Paham. Sekarang Ibu mau tanya, binatang laut yang tidak disembelih itu hukumnya halal apa haram? Ada yang tahu? Halal, betul. Oke, sudah paham ya? Oke, Ibu anggap sudah paham semuanya. Sekarang kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Tadi kan kalian sudah dapat kartu yang berisi pertanyaan dan jawaban. Silakan kalian mencari pasangan kalian masing-masing dan berkumpul untuk melakukan diskusi. Ibu kasih waktu 10 menit. Setelah itu silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, sudah 10 menit. Silahkan untuk kelompok 1. Kelompok 1 apakah sudah siap? Ya, sudah. Silahkan maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 sampai kelompok 6 sudah semuanya ya? Sudah. Alhamdulillah, ternyata dari kelompok 1 sampai kelompok 6 semuanya benar semua hasil presentasi dari diskusi kalian. Betul. Jadi Ibu anggap kalian sudah paham dan menguasai materi diskusi hari ini. Ya, sekarang Ibu akan memberikan kalian latihan. Di sini ada 10 soal dan Ibu akan memberikan kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silahkan dikerjakan dulu. Oke, sudah 10 menit. Silahkan bagi yang sudah selesai untuk dikumpulkan ke depan. Oke, sudah semuanya ya. Ibu akan memeriksa dulu hasil dari pekerjaan kalian. Nah, setelah tadi Ibu udah koreksi, ternyata jawaban dari kalian banyak yang betul semua. Jadi Ibu anggap kalian sudah paham dan menguasai materi. Ada yang mau bertanya? Ya, Diva? Oke, Diva bertanya, Bu, apakah pemburu itu juga harus mengucapkan asma Allah ketika mau melesatkan anak panah? Jawabannya harus, hukumnya wajib. Karena apa? Agar binatang yang didapatkan dari hasil buruan itu hukumnya halal untuk dikonsumsi. Seperti itu. Paham ya, Diva ya? Paham. Sekarang Ibu mau minta contoh binatang yang boleh dikonsumsi tadi apa saja? Ayam, kambing, sapi, kerbau, unta, dan masih banyak lagi. Nah, kalau hari ini kita belajar tentang binatang yang halal, maka minggu depan kita akan ganti belajar binatang yang haram. Jadi kebalikannya, binatang yang nggak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Ada yang tahu contohnya binatang apa saja yang tidak boleh dikonsumsi? Babi, betul. Anjing, Bu, iya betul. Binatang yang punya taring seperti harimau dan lain-lain. Nanti kita akan bahas di minggu selanjutnya. Nah, setelah kalian mempelajari materi pada pagi hari ini, tentu Ibu berharap kalian selalu membiasakan diri untuk mengonsumsi daging binatang yang halal. Kan kalian pasti tahu nih, tadi binatang apa saja yang boleh dikonsumsi. Oke, kita cukupkan pelajaran pada pagi hari ini. Mari mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.